Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu 'alat dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Uda Uni yang saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan. Pengajian kita pada malam ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Terlebih dahulu, marilah kita berkonsentrasi akal fikiran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita akan menerima suatu pembahasan yang sedikit berat dan sering menjadikan manusia berdebat, bertengkar karenanya, yaitu pembahasan tentang qada dan qadar. Salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam adalah percaya kepada qada dan qadar. Nah, untuk itu kita harus tahu pengertian hingga contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh manusia yang dimulai setelah manusia mengenal tentang baik dan buruk. Kemudian mereka mencari penyelesaian untuk menyelamatkan dirinya. Qada adalah putusan atau pelaksanaan, sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada ketentuannya sejak zaman azali. Dan inilah yang disebut qadar. Adapun kalau sudah terjadi, umpamanya si A telah meninggal, maka inilah yang disebut qada. Pendapat ahli kitab Yahudi dan Nasrani terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama Jabariyah, bahwa setiap perbuatan manusia, buruk maupun baik, itu bukan kehendak sendiri, tetapi memang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Jadi manusia, menurut paham ini, manusia tidak menanggung risiko dosa. Paham yang kedua yaitu qadariyah. Manusia mempunyai kebebasan di dalam menentukan gerak dan tindakannya, yang tidak terikat sama sekali oleh qada dan qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah ini kaum muslimin pun juga terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama Mu'tazilah. Di sini manusia bebas memilih menurut kehendaknya sendiri dan tidak terikat oleh suatu apapun selain kekuatan akalnya. Manusia ada khaliqul ad'al, pencinta perbuatan. Nah, untuk dirinya sendiri, maka sudah sewajarnya bila manusia itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tanpa kebebasan manusia, berarti Allah tidak adil bila meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan manusia untuk disiksa karena melakukan perbuatan jahat. Yang kedua,
paham Jahamiyah. Manusia itu hanya seperti kapas yang dibawa angin. Maksudnya angin kencang. Manusia tidak dapat apa-apa. Semua urusannya adalah urusan Allah. Karena Allah Maha Pencipta dan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berikhtiar untuk menentukan nasibnya. Jadi satu dari dua paham tersebut maka selamanya tidak akan dapat kompromi dalam masalah qada dan qadar. Nah, untuk itu jalan yang harus kita tempuh adalah mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah pemimpin yang tidak pernah dusta, petunjuk yang tidak pernah bengkok, serta dalil yang tidak pernah meragukan hati. Sekarang mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa 78. Kul kullum min indillah. Katakan segalanya dari sisi Allah. Terus kita hubungkan dengan ayat 79. Wana ashubaka min sayyiatin min nafsik. Dan apa yang menimpamu dari keburukan maka dari dirimu sendiri. Jadi agar kita terhindar dari kesalahpahaman kedua ayat ini, maka kita harus memahami dari asbabul nuzul. Ayat tersebut yaitu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir Madinah ketika Allah menurunkan hujan, tanamannya menjadi subur, mendapat keuntungan di dalam berdagang. Lalu mereka berkata, ini adalah kebaikan Allah atas diriku. Karena kemuliaan dan kedudukan yang terhormat di sisinya. Dan bila mereka ditimpa kesengsaraan atau bencana, penderitaan, seperti tidak ada hujan turun, keringnya tanaman, mereka rugi dalam berdagang, maka mereka lalu berkata, ini semua sebab Muhammad. Ini gara-gara kedatangan Muhammad dengan agama barunya. Kemudian Allah menolak dengan firman-Nya. Surat An-Nisa 78. Katakanlah segalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Maksudnya mengerti kebenaran pembicaraan dari ayat ini jelas bahwa kebaikan dan keburukan adalah terjadi di sisi Allah sekali-sekali, bukan karena kedatangan seorang. Tapi sayang, mereka orang-orang kafir, munafik, tidak mengerti masalahnya. Memang mereka ini menurut firman Allah, orang yang tolol, yang lebih senang mengikuti hawa nafsu dan pada berfikir yang benar. Sekarang kita lanjut ke ayat 79 yang artinya, apa yang menimpamu dari kebaikan, maka kebaikan itu dari Allah. Dan apa yang mengenaimu dari kejelekan, maka keburukan itu dari dirimu sendiri. Dan kami telah mengutusmu sebagai rasul kepada manusia, maka cukuplah Allah menjadi saksi. Supaya tidak membingungkan, dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada setiap ibu yang mengandung menginginkan maksudnya bayinya lahir perempuan. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan laki-laki. Itulah qadar. Dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, misalnya ajal seseorang manusia tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan meninggal. Sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubah, bagaimanapun caranya. Selanjutnya yang ketiga, matahari terbit ketika pagi hari, sementara bulan dan bintang pada malam hari. Ini sudah putusan Allah. Maksudnya qada. Yang keempat, waktu laut, pasang dan surut, itu juga qada. Adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu juga qada. Ada orang yang miskin tapi karena ia selalu berikhtiar, berusaha dan berdoa, ia menjadi kaya. Nah, ini qadar. Ada orang yang bodoh tetapi karena ia rajin belajar dan berdoa bisa menjadi pintar. Ini dimaksud juga qadar. Nah, sekarang pertanyaannya, qadar apakah bisa diubah? Qadar atau takdir adalah ketetapan-ketetapan Allah, sudah terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Semua yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah ditentukan oleh Allah sejak awal. Apa jodoh itu takdir? Iya, takdir yang telah tercatat dengan jelas dan tegas di Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau digambarkan tentang qada dan qadar adalah sebagai berikut. Seorang arsitektur yang mendirikan sebuah bangunan, sebelum itu dimulai terlebih dahulu sudah ada gambaran abstrak yang terdapat di otak insinyur yang kemudian diwujudkannya dalam bentuk gambar. Gedung dibangun sesuai dengan gambar. Dari bangunan tersebut terwujudnya bangunan itu dapat dicontohkan sebagai qada atau putusan pelaksanaan atau perwujudan. Sedangkan gambarnya dimisalkan sebagai qadar. Seorang insinyur yang mengharapkan bangunan tersebut dapat terwujud sesuai gambar yang telah ada, maka seandainya terwujud bangunan yang tidak sesuai dengan gambar tersebut, berarti sudah lepas dari rencana dan ketentuan seorang insinyur tersebut. Begitu juga perbuatan manusia. Allah menganugerahkan kepada manusia berupa hidayah, akal, fikiran, serta hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Yang syariat Islam itu sendiri bertujuan menyelamatkan dan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, bila ada seseorang yang tingkah lakunya menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar, berarti dia sudah menyimpang dari qadar atau ketentuan yang ada, yang berarti pula perbuatan manusia yang buruk itu merupakan akibat dari usaha manusia itu sendiri yang tidak mau menggunakan akal fikirannya untuk melakukan perbuatan yang sesuai ketentuan-ketentuan Allah. Maha tinggi Allah untuk dimisalkan dengan segala sesuatu. Namun contoh tadi hanya untuk menambah kepahaman dan kematangan dalam keimanan kita. Karena qada dan qadar yang seperti ini dijadikan oleh Allah sebagai rukun iman. Artinya, iman seseorang tidak akan diterima jika ia mengingkari
terhadap adanya qada dan qadar. Semoga kita dapat memahami apa yang kita dengar tadi atau kita simak, dan iman kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbil alamin. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya banggakan, demikian pengajian kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Terima kasih atas petunjuk dan saran serta kritik dari Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.